pasar modal seringkali terjebak dalam euforia angka tanpa memahami esensi dari sebuah manuver korporasi. Ketika PT Alam Free Resources Indonesia atau ADRO mengumumkan kenaikan alokasi dana buyback menjadi 5 triliun rupiah, mayoritas pelaku pasar bersorak seolah ini adalah hadiah cuma-cuma. Namun, bagi seorang contrarian, ini bukan sekadar tentang bagi-bagi likuiditas atau upaya mempercantik harga saham. Ini adalah pengakuan tersirat bahwa manajemen melihat adanya mispricing yang ekstrem antara harga pasar dengan nilai intrinsik perusahaan. 5 triliun rupiah adalah pernyataan perang terhadap pesimisme sektor komoditas yang seringkali dipandang sebelah mata oleh narasi ekonomi hijau yang prematur. Secara kronologis, langkah ini merupakan eskalasi signifikan dari komitmen sebelumnya yang hanya mematok angka 4 triliun rupiah. Melalui keterbukaan informasi, manajemen menegaskan bahwa pembelian kembali saham ini akan dilakukan secara bertahap selama 12 bulan ke depan, pasca mendapatkan restu dalam rapat umum pemegang saham tahunan pada pertengahan April nanti. Jika dana ini terserap sepenuhnya, ekuitas perusahaan memang akan berkurang sekitar 294 juta dolar Amerika. Namun, lihatlah apa yang terjadi pada laba per saham atau earning per share. Ada kenaikan proyeksi dari 0,015 menjadi 0,016. Disinilah letak efisiensi modal yang jarang dipahami publik secara mendalam. Dalam kacamata investasi nilai, buyback adalah instrumen paling jujur bagi perusahaan untuk menunjukkan bahwa aset terbaik yang bisa mereka beli saat ini adalah diri mereka sendiri. Ketika harga saham tidak mencerminkan fundamental yang kuat, melakukan ekspansi ke sektor lain sering kali lebih berisiko daripada menarik kembali kepemilikan dari publik. Sejarah mencatat bahwa sejak Mei tahun lalu, perusahaan ini telah secara konsisten menyerap jutaan lembar saham dari pasar reguler. Dengan total saham treasury yang kini menyentuh angka 2%, perusahaan sedang membangun benteng pertahanan untuk menjaga stabilitas nilai di tengah volatilitas harga komoditas global. Implikasi bagi investor bukan sekadar kenaikan harga jangka pendek, melainkan konsolidasi kekuatan kepemilikan. Jangan hanya terpaku pada angka 5 triliun, tetapi perhatikan bagaimana manajemen sedang mencoba mengoreksi persepsi pasar yang salah. Ini adalah sinyal bahwa arus kas perusahaan masih sangat solid di tengah narasi transisi energi yang seringkali menekan saham pertambangan. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Apakah Anda melihat ini sebagai sinyal kematangan perusahaan atau justru langkah defensif yang berlebihan? Silakan bagikan analisis ini jika Anda merasa sudut pandang ini membuka perspektif baru dalam strategi investasi Anda.